Anggota awak kapal selam membuang sampah ke Samudra Pasifik untuk memberi makan ikan. Saat bersiap membuang kantong sampah kedua, kapal selam mengirimkan sinyal untuk menyelam lagi. Para kru langsung membuang sampah tersebut dan berusaha melarikan diri. Tapi dia tidak sengaja tersandung tempat sampah. Rekan-rekannya dengan cepat melompat dari menara pengawal. Kemudian tutup pintu kapal selam dengan hati-hati. Saat ini, kapal selam telah menurunkan ketinggiannya hingga setengahnya. Anggota awak kapal selam dengan cepat turun dari menara pengawal. Dia mengeluarkan kunci dan berulang kali mengetuk pintunya. Saat ini, deputi mendengar ketukan di pintu jebakan. Segera lapor ke kapten kalau ada orang di atas. Kapten dengan tegas memerintahkan kapal selam itu untuk muncul ke permukaan. Tapi sudah terlambat. Air laut menghanyutkan ke menara pengawal. Kapal selam terus menyelam karena inersia. Tentara kapal selam memanjat menara pengawal. Harapan bisa menunda kematian. Saat kapal selam itu hendak tenggelam ke laut, akhirnya muncul. Perlahan-lahan, kapal selam itu beruntung bisa diselamatkan. Hampir lumpuh, dia berlutut di atas menara pengawal. Teman pertama segera membuka palka kapal selam. Selamatkan prajurit kapal selam pelempar sampah ini. Namun kapten dengan ekspresi serius langsung menjadi marah. Jika mereka bertemu dengan kapal perusak Jepang, aku akan membunuh semua orang di kapal selam. Saat ini, kru menemukan target mencurigakan di depan. Kapten segera mengeluarkan teleskop dan mengamati. 2 kapal tanker Jepang ditemukan, diikuti oleh kapal perusak kapal selam. Kapten memerintahkan kapal selam untuk menyerang kapal tanker tersebut dengan kecepatan penuh. Namun rekan pertama yakin bahwa kapal perusak ini tidak akan mengambil risiko apapun. Pria besar itu meremukkan orang itu sampai mati. Kapal selam itu dengan cepat mendekati kapal tanker Jepang. Kemudian segera meluncurkan 2 torpedo ketika berada dalam jangkauan serangan. Torpedo melesat menuju sasaran seperti ular air, menabrak kapal tanker minyak Jepang. Kapal tanker minyak Jepang meledak dan tidak ada yang tersisa. Kapal perusak Jepang juga merespons dengan cepat, menemukan lokasi kapal selam itu, lalu segera berbalik dan bersiap bertarung. Kali ini, alih-alih memberi perintah untuk kabur, kapten memerintahkan kapal selam untuk bergegas menuju kapal perusak. Ini seperti memecahkan telur pada batu. Namun pasangan pertama tetap harus menuruti perintah. Pergerakan tersebut dengan cepat dibombardir oleh kapal perusak Jepang. Setelah beruntung menghindari 5 peluru artileri berturut-turut, kapten memerintahkan semua orang untuk segera menyelam ke dalam kapal selam. Namun tetap saja diserbu kapal perusak Jepang. Menyelam hingga 50 kaki di bawah air. Segera luncurkan 2 torpedo. Torpedo tersebut melesat menuju kapal perusak Jepang seperti 2 ular laut. Jangan beri kesempatan pada pasukan Jepang untuk bereaksi. Pukul kapal perusak Jepang dengan keras. Bunuh kapal selam musuh sampai habis. Para prajurit begitu terkesan hingga mereka terjatuh ke tanah. Namun sang kapten hanya dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Di jalan sempit, yang berani akan menjadi pemenangnya. Kapten memenangkan pertempuran pertama. Diam-diam memerintahkan kapal selam untuk pergi ke zona kematian ke-7. Meskipun wakil kapten curiga, mereka harus menghancurkan semua kapal tanker Jepang. Mereka juga perlu menghancurkan kapal perusak Jepang Akikaze. Kapal selam Amerika menemukan armada kapal tanker Jepang. Di belakang armada kapal tanker Jepang, dikawal oleh kapal selam musuh, kapal perusak. Ada pesawat tempur anti kapal selam Jepang di atasnya. Saat ini, serangan kapal selam terhadap tentara Jepang setara dengan kematian. Namun kapten tetap memerintahkan untuk maju dengan kecepatan penuh. Begitu mencapai jangkauan serangan, ia langsung meluncurkan 2 torpedo. Torpedo menghantam kapal tanker Jepang. Kapal perusak Jepang Akikaze segera tiba. 5 serangan gila terhadap kapal selam Amerika. Namun kapten memerintahkan untuk tidak menyelam. Terus bermanuver untuk menghadapi pesawat tempur anti kapal selam di angkasa. Hingga semua pesawat tempur anti kapal selam menjatuhkan peluru. Menarik api secukupnya. Kapten kemudian memerintahkan kapal selam itu untuk menyelam. Namun pesawat tempur anti kapal selam Jepang terus menjatuhkan bom dalam. Terus-menerus mengebom kapal selam Amerika. Bola meriam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke laut. Kapal selam Amerika tidak punya tempat untuk melarikan diri. Segera meledak dan bergetar. Segera palka itu terbuka hingga air bocor. Kapten secara tidak sengaja terjatuh dari jalan setapak. Torpedo di atas diledakkan. Lalu terjatuh dan memukulnya. Akan dipaksa mati. Dan tidak ada yang menyadarinya.
Beruntung sang kapten berhasil diselamatkan oleh krunya. Setelah berusaha keras memperbaiki palka yang bocor, pemimpin menginstruksikan semua orang untuk membawa kebutuhan sehari-hari. Masukkan ke dalam tabung torpedo kapal selam. 8 tabung peluncuran secara bersamaan diluncurkan ke laut, berpura-pura tenggelam dan diserang oleh kapal perusak Jepang. Setelah tentara Jepang pergi, sang kapten akhirnya tidak tahan lagi dan terjatuh. Namun ia tetap memerintahkan rekan pertamanya untuk mengusir kapal tanker Jepang tersebut. Teman pertama tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Putar arah kapal selam untuk mengejar. Setelah tentara Jepang memasuki jangkauan serangan, wakil kapten mempelajari trik pemilik penginapan itu. Segera luncurkan 2 torpedo. Serangan pertama terhadap kapal tanker Jepang. Hal ini tentu akan menarik perhatian para perusak. Sambil menunggu kapal perusak Jepang datang menyelamatkan, teman pertama terus belajar dari gaya kerja sang kapten, menuju ke arah perusak dengan kecepatan penuh. Ketika mereka bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Saat menyelam hingga kedalaman 50 kaki, luncurkan 2 torpedo dengan cepat. Torpedo mengaduk air, seperti ular laut yang menggigit kapal perusak Jepang hingga berkeping-keping. Kapten tersenyum bahagia di tempat tidur. Namun tak lama kemudian, sonar menemukan ada kapal selam lain yang muncul dari air. Kapal selam Jepang meluncurkan torpedo. Sang kapten segera menyeret tubuh pasien tersebut. Wakil komandan dengan cepat menyelami kapal selam tersebut. Pada saat kritis ini, kapal selam Amerika menghindari serangan torpedo dari kapal selam Jepang. Namun krisis ini masih belum terselesaikan. Kapten kapal terus memerintahkan mesin kapal selam dimatikan, menjaga keheningan mutlak. Akibatnya tentara Jepang tidak dapat menemukan sasarannya. Kedua kapal selam itu berada di bawah air selama setengah jam. Bahkan batuk pun bisa membuat seseorang takut sampai mati. Lagi pula, tentara Jepang juga punya tugas pengawalan. Jadi dia segera bergegas mendekati kapal tanker itu. Kapal selam Amerika mengambil kesempatan untuk terus membom kapal tanker minyak. Namun kapal selam Jepang memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di balik kapal tanker, menunggu kemunculan pesawat tempur anti kapal selam. Tangkap kura-kura di dalam toples. Kapten tidak mau duduk diam menunggu kematian. Oleh karena itu, perintah diberikan untuk meluncurkan torpedo pada waktu yang tepat. 2 torpedo menimbulkan gelombang laut, lewati kapal tanker Jepang, langsung menuju kapal selam Jepang. Ketika beberapa tentara Jepang menemukannya, sudah terpesona. Saat ini, pembom anti kapal selam Jepang datang terlambat. Namun kapal selam Amerika tidak memberi mereka kesempatan. Meski mereka kehilangan kapten yang hebat, tapi untuk menghancurkan kapal selam Amerika adalah kutukan yang tidak mungkin ada di distrik 7. Akhirnya ia dikuburkan di laut oleh pasangan pertamanya.